Halo semuanya, kembali lagi bersama si Radek. Di video kali ini, kita akan membahas alur film yang berjudul Hot Young Blood. Film ini menceritakan kembali ke tahun 80-an, di mana seorang gadis yang diperankan oleh Park Bo Young menjadi ketua geng di sekolahnya. Ia menyukai seorang siswa yang diperankan oleh Lee Jung Suk. Dia adalah seorang playboy. Sebelum kita lanjut, perlu saya ingatkan ini hanyalah spoiler. Akan lebih puas jika kalian sudah menonton film aslinya. Suatu hari, kita diperlihatkan seorang yang bernama Janggil. Dia orang yang ganteng, 11-12 sama Mimin. Dia juga seorang playboy dan culun. Si Janggil dan temannya, yang bernama Janj dan Kupluk, mereka berada di gerbong kereta api paling belakang. Mereka bertiga sedang melakukan undian untuk mengerjai teman-temannya. Jadi di sini yang kalah adalah si Janj. Dikarenakan kesalahpahaman, mereka bertiga dihukum oleh gurunya. Dan di sini terlihat seorang gadis yang bernama Yongsuk. Dia orangnya cantik, imut, dan manis. Tidak ngebosenin jika dipandang berabad-abad. Nah, di balik parsnya yang sempurna, dia sangat ditakuti. Dikarenakan dia adalah ketua geng wanita di sekolahnya. Pelajaran pun dimulai. 새끼 너 지금 뭐 하는 거요? 어? 가짜요! 간다. 응? 항시? Ketika salah satu siswi yang bernama Han Taekyo sedang berolahraga, tiba-tiba si Jangkil datang merayu Hang, lalu memberikan undangan untuk datang ke restoran. Temannya Hang yang melihat tulisan di tanah, mereka memperingatkan untuk tidak datang, dikarenakan tidak ada gadis yang mampu bertahan dari godaan setan yang terkutuk. 내 앞에서 다 무너지게 돼 있자. Hang yang tidak mau mendengarkan nasihat temannya, dia pergi menemui Jangkil di restoran. Jangkil yang tidak ingin buang-buang waktu, dia langsung mengeluarkan kata-kata mutiara, sehingga membuat Hang meleleh dan melepuh. Tiba-tiba, kepala Hang pusing dan akhirnya mereka keluar. Ketika di tangga, Jangkil bertemu dengan Guang dan Yongsuk. Nah, si Guang ini, dia adalah ketua geng pria di sekolah lain, di mana Guang dan Yongsuk menjalin kerjasama. Guang yang dari dulu tidak suka terhadap Jangkil, dikarenakan Jangkil telah memutusin adiknya, dia pun memberikan Jangkil pelajaran. Jangkil akhirnya keluar dari restoran. Melihat Hang yang belum pulang, dia mengajak Hang pergi ke bioskop. Dan di sini, Jangkil mengeluarkan jurus andalannya, yaitu jurus tangan manja. Pagi harinya, terlihat bokapnya Jangkil sedang berkaca. Tiba-tiba ada tetangga yang datang membawakan mereka buah. Dikarenakan bokapnya Jangkil orangnya ganteng, dia pun careper di depan bokapnya Jangkil, hingga akhirnya dia pulang. Jangkil yang mendengar suara kurir datang, dia pun langsung keluar dan berangkat sekolah. Nah, saat di sekolah, tiba-tiba ada berita menghebohkan. Ada siswi baru yang katanya cantik, pindahan dari Seoul. Jangkil yang penasaran, dia pun juga ikut pergi. Nah, ketika Jangkil sedang di depan kelas, di mana siswi baru yang bernama Sohee, dia orangnya cantik, imut, manis, dan langsing. Di sini Yongsuk melihat Jangkil. Dikarenakan Yongsuk tidak ingin Jangkil mempermainkan siswi baru, sepulang sekolah, Yongsuk menyuruh anak buahnya untuk memanggil Jangkil. Tanpa buang-buang waktu, Yongsuk menyuruh Jangkil untuk datang nanti malam ke tempat biasa Jangkil menongkrong. Malam harinya Yongsuk sudah berada di tempat mereka janjian, yang biasanya Yongsuk tidak pernah menggunakan riasan, tapi di sini Yongsuk terlihat berhias. Dengan niat Jangkil bisa jatuh cinta terhadap dirinya. Tapi Jangkil bukannya datang, dia malah menyuruh temannya si Janj menggantikan dirinya. Yongsuk yang mengetahui itu, dia langsung pergi. Dan di sini si Janj menahan Yongsuk. Dia pun langsung mengeluarkan jurus andalan Jangkil. Yongsuk yang tidak terima, dia pun memberikan Janj hadiah istimewa, yaitu wajah bonyok. Pagi harinya, kelompok Guang satu gerbong bersama mereka. Sedangkan ketua geng cowok dari sekolah Jangkil,
Yang tidak terima mereka berada di gerbong kereta api yang sama. Setelah turun, mereka berantem mencari siapa yang paling kuat. Ternyata Guan adalah cowok terkuat di muka bumi selain Saitama. Sedangkan Yongsuk yang tidak tahu alasan Jangkil tidak datang tadi malam, dia pun bertanya. Mendengar itu, Jangkil beralasan dia tidak berani mengganggu dirinya, dikarenakan Guang menyukai dirinya. Dan Jangkil juga berkata, ini bukanlah cinta, tapi ini namanya ancaman. Sedangkan Guang yang melihat Jangkil bersama dengan Yongsuk, Guang pun langsung memperingati Jangkil untuk tidak macam-macam kepada pujaan hatinya. Sesampainya di sekolah, saat belajar, Jangkil menyuruh Kupluk menaruh surat di meja Sohi. Sohi yang baru selesai olahraga, bersamaan dengan Yongsuk, dia melihat Sohi membaca suratnya, di mana Sohi tidak menghiraukan surat Jangkil. Akhirnya Yongsuklah yang datang menemui Jangkil. Dia memberitahukan bahwa si Sohi tidak akan datang. Yongsuk yang suka terhadap Jangkil, dia pun bertanya, apa yang menyebabkan dirinya menyukai Sohi? Nah, sedangkan Jangkil dengan mudahnya menjawab, dikarenakan wajah cantiknya Sohi. Mendengar jawaban Jangkil, Yongsuk yang bela-belain datang menemui Jangkil dan merubah gaya rambutnya. Ternyata itu tidak membuat Jangkil jatuh hati kepadanya. Dia pun langsung pulang. Esok harinya, Jangkil manusia yang paling GR, terlihat dia mencoba mendekati Sohi. Segala macam cara ia coba. Nah, Sohi yang melihat kelakuan Jangkil, dia malah risih dan pergi. Dia tidak menghiraukan Jangkil. Ketika mereka lagi belajar di luar kelas, Jangkil lagi-lagi mencoba mengambil hatinya Sohi. Melihat kelakuan Jangkil yang seperti itu, para mantannya berasa ingin menjambak rambutnya. Nah, Yongsuk yang cemburu, dia pun segera maju untuk tampil di depan, dengan niat ingin mengambil hatinya Jangkil. Si Jangkil yang melihat kelakuan Yongsuk, dia malah terlihat ingin muntah, hingga akhirnya pelajaran selesai dan mereka semua pulang. Saat Jangkil dan keluarganya sedang melakukan perayaan di mana hari kakaknya menjadi jaksa, terlihat Yongsuk datang mengantarkan air ke warung ayahnya Jangkil. Dia langsung menyusul Jack dan Kupluk membantu Yongsuk, dan si Jangkil dimarahi oleh ayahnya. Yongsuk yang melihat itu, dia tidak tega dan pergi. Pagi harinya, di sekolah Yongsuk menyuruh anak buahnya untuk menanyakan barang kesukaan Jangkil. Setelah mengetahui semuanya, dia memberikan Jangkil sepatu. Sedangkan Jangkil yang sok tidak mau menerima pemberian Yongsuk, dia pergi ke kelas Yongsuk dan akan mengembalikannya. Ketika Yongsuk akan mengambil barangnya, Jangkil malah mengambilnya dan pergi. Nah, sedangkan Yongsuk, dia sangat senang. Saat dia akan mencoba sepatu barunya, tiba-tiba datang si Guang mengambil sepatunya. Hari-hari pun berjalan seperti biasanya. Si Jangkil setiap hari mencoba mengambil hatinya Sohi. Ketika mereka melakukan belajar di luar sekolah, Sohi yang anak kota melihat kakinya digigit oleh lintah. Dia pun berteriak histeris. Jangkil yang mendengar teriakan dari gadis cantik, dia bergegas pergi menolong Sohi. Di sini, Jangkil sangat pintar dalam mengambil kesempitan dalam kesempatan. Guru yang melihat kelakuan Jangkil, dia pun dibawa pergi, dan si Sohi dibawa ke klinik. Saat Sohi di perjalanan pulang, dikarenakan bukan jalan raya, jadi Sohi harus jalan kaki untuk mencari angkutan umum. Di sini Yayang Sohi terlihat ketakutan. Tiba-tiba datang si Jangkil, menyuruh Sohi untuk naik ke sepedanya. Tapi Sohi mengabaikan Jangkil, hingga akhirnya si Jangkil melakukan trik yang sangat romantis, sehingga membuat Sohi meleleh dan melepuh. Sohi pun sampai di jalan raya, dan dia pun langsung naik angkot. Keesokan harinya, Sohi mengajak Jangkil ketemuan. Di sini Sohi akan menebus atas bantuan yang diberikan Jangkil tadi malam. Ia memberikan Jangkil hadiah. Mereka pun pergi bersenang-senang. Sepulang mereka bermain sepatu roda, Yongsuk melihat mereka berdua. Terlihat Yongsuk sangat cemburu. Mereka pun tidak menghiraukan Yongsuk. Lalu mereka pergi ke restoran.
di mana ke tempat biasa Jangkil mengambil hati para wanita. Jangkil langsung mengeluarkan jurus andalannya. Sohee yang tidak terima atas perlakuan Jangkil, dia pun marah dan akan pulang. Jangkil yang berniat menahan Sohee, tanpa disengaja, dia menarik pembungkus barang original miliknya Sohee, sehingga membuat Sohee semakin marah dan mendorong Jangkil. Sohee pun keluar dengan rasa kesal, dan Jangkil sangat galau berat. Pada pagi harinya, Yongsuk yang melihat tasnya Sohee jatuh, dia pun membantunya. Tanpa disengaja, Yongsuk melihat isi tasnya Sohee, yaitu rokok. Yongsuk yang mengetahui Sohee mengidap penyakit paru-paru, dia langsung memarahinya di depan teman kelasnya. Sohee hanya bisa mengelak bahwa rokok itu bukanlah miliknya, melainkan milik ayahnya. Tapi semua teman kelasnya, termasuk Yongsuk, tidak mempercayainya. Dikarenakan Sohee marah terhadap sikap Yongsuk, dia pun mengajak Yongsuk main jambak-jambakan di toilet. Sedangkan di luar sudah banyak orang berkumpul, termasuk Jangkil. Sohee akhirnya pura-pura kalah. Ketika Jangkil berhasil masuk, dia langsung membantu Sohee dan sangat murka kepada Yongsuk. Mereka berdua pun dipanggil ke kantor beserta orang tua mereka. Di sini, Yongsuk yang disalahkan, lantaran dikira dia membawa senjata. Padahal itu hanya sebuah jangka yang diberikan Jangkil semasa kecil dulu. Ibunya Yongsuk yang tidak terima atas perlakuan ayahnya Sohee, mereka hampir main gulat. Tapi Yongsuk menghalangi mereka. Yongsuk akhirnya pergi ke kelas dan mengambil tasnya, lalu pulang. Di perjalanan, Yongsuk teringat masa kecilnya saat bersama Jangkil. Tapi Yongsuk bukannya pulang ke rumah, dia malah pergi ke base-nya Jangkil. Saat Jang dan Kupluk akan masuk ke dalam base, mereka melihat Yongsuk yang sedang bersedih. Mereka berdua yang takut terhadap Yongsuk, mereka pun pergi. Ketika mereka sedang di angkringan, mereka melihat Jangkil dan memberitahukan Jangkil bahwa di base ada Yongsuk. Mereka berdua menyuruh Jangkil untuk tidak datang ke base. Tapi Jangkil tidak mendengarkan perkataan mereka, hingga akhirnya dia pun sampai di base dan menghibur Yongsuk. Yongsuk yang tidak enak untuk pulang ke rumah, ia pun menginap di sana, dan Jangkil pun pulang. Ketika di perjalanan, Jangkil yang tidak tega melihat Yongsuk, ia pun kembali ke base sambil membawakan obat. Jangkil yang melihat Yongsuk tertidur, tidak menggunakan bantal, ia pun akan mengganti bantalnya. Tiba-tiba, Yongsuk terbangun. Jangkil pun langsung bereaksi. Sedangkan di luar, Sohee yang melihat mereka, ia pun melemparkan hadiahnya Jangkil, sehingga mereka tidak jadi melakukan perbuatan hina di mata sang pencipta. Nah, sedangkan Yongsuk, dia tidak jadi menginap di base. Saat di perjalanan, ia dihadang oleh Guang. Guang yang cemburu, dia langsung bertanya kepada Yongsuk. Tapi, di sini Yongsuk tidak mau menghiraukan Guang, dikarenakan mereka berdua cintanya tangan sebelah bertepuk. Pagi harinya, Guang datang mencari Jangkil ke sekolah. Sedangkan siswa yang sebagai ketua geng, ia tidak memberikan Jangkil dibawa oleh Guang. Tapi, setelah Guang memberitahu dia bahwa Jangkil telah mengganggu pacarnya, yaitu Yongsuk, dia bertanya kepada Jangkil, apa yang dikatakan Guang benar apa tidak. Tapi, Jangkil tidak mengakuinya. Sampai akhirnya, mantannya Jangkil yaitu Si Hang, yang sangat membencinya, memberitahu kepada ketua gengnya bahwa apa yang dikatakan Guang adalah benar. Hingga Jangkil pun dibawa dan disiksa. Sedangkan Jack dan Kupluk, mereka pun langsung pergi memberitahukan kepada Yongsuk bahwa Jangkil sedang disiksa. Yongsuk yang mendengarkan perkataan mereka, dia pun langsung bergegas pergi menolong Jangkil. Hingga akhirnya mereka berdua pun bebas. Saat di perjalanan, Jangkil menanyakan alasan Yongsuk menyukai dirinya. Yongsuk pun memberitahukan Jangkil bahwa dia menyukai Jangkil semenjak Jangkil memberikan dia jangka tersebut. Setelah mendengar perkataan Yongsuk, Jangkil pun memberitahukan bahwa dia tidak bisa membuka hatinya, dikarenakan dulu gara-gara ibunya Yongsuk dekat dengan ayahnya Jangkil, di mana ayahnya Jangkil berselingkuh dengan ibunya Yongsuk, sehingga menyebabkan ibunya Jangkil pergi dari rumah. Nah, inilah alasan Jangkil tidak bisa menyukai Yongsuk, selain dia adalah ketua geng dan juga takut kepada Guang. Mendengar alasan Jangkil, Yongsuk langsung membuang jangkanya dan
mereka pun pulang ke rahmatullah masing-masing. Malam harinya, Jangkil pergi ke rumah Sohi. Tapi Sohi lagi pergi, sedangkan Sohi lagi diganggu oleh Guang dikarenakan si Jangkil berani merayu Yongsuk. Beruntungnya di sini, guru sekolahnya Sohi yang baru selesai nonton film, mereka bersembunyi ingin melakukan sesuatu, di mana mereka akan melakukan adegan film yang mereka tonton tadi. Ketika mereka baru pemanasan, mereka mendengar teriakan Sohi, dan mereka pun langsung pergi membantu Sohi. Guang dan kawan-kawan yang melihat ada yang datang, mereka pun akhirnya pergi. Sesampainya di rumah, Sohi yang diantarkan gurunya, ia melihat Jangkil sudah menunggu di depan. Jangkil yang niatnya ingin memberikan Sohi hadiah, dia malah langsung ditampar oleh Sohi, lalu menyuruh Jangkil untuk memberikan Guang pelajaran. Mendengar perkataan Sohi, Jangkil langsung pergi mengikuti Guang. Saat Jangkil yang culun menodongkan cutter ke Guang, malahan dia yang ditabok oleh Guang. Saat sudah sampai di rumah, wajahnya dilihat bonyok oleh ayahnya. Jangkil pun sangat frustasi dan memulai latihan kungfu untuk melawan Guang. Besok malamnya, Guang mengajak Yongsuk ketemuan. Guang menceritakan apa yang dilakukan Jangkil tadi malam terhadap dirinya. Tapi di sini Yongsuk tidak peduli semua itu. Sampai akhirnya Guang mengancam Yongsuk bahwa dirinya akan pergi menghabisi Jangkil. Mendengar itu, Yongsuk menahan Guang dengan jaminan dia akan berhenti menjadi ketua geng wanita, asalkan dia tidak menyentuh Sohi dan Jangkil. Untuk yang terakhir kalinya, Guang menanyakan perasaan Yongsuk terhadap dirinya, karena Yongsuk memberitahu Guang bahwa dirinya tidak ada perasaan sedikit pun terhadap Guang. Setelah mendengar jawaban Yongsuk, Guang pun pergi dan menyuruh pengganti Yongsuk dan anak buahnya untuk memberikan Yongsuk pelajaran. Sedangkan Jangkil yang baru selesai latihan, dia datang menemui Guang. Dia langsung menantang Guang. Dikarenakan Guang yang sudah berjanji terhadap Yongsuk, ia pun menyuruh Jangkil pulang dan berjanji tidak akan menyentuh dirinya dan Sohi. Jangkil yang heran melihat sikap Guang, ia pun mengatakan bahwa adiknya Guang pergi bukan karena dia mutusin adiknya. Mendengar perkataan Jangkil, Guang langsung marah sehingga wajahnya Jangkil babak belur. Ketika Jangkil sampai di rumah, bokapnya melihat Jangkil baru pulang sekolah. Ia pun masuk kamar dan melihat mukanya Jangkil bonyok. Bokapnya memarahi Jangkil dan menamparnya. Jangkil yang benci terhadap bokapnya, dikarenakan dia berselingkuh dengan ibunya Yongsuk, dia pun menggila. Sampai akhirnya datanglah kakaknya, menampar Jangkil dan memberitahukan bahwa betapa tersiksanya bokapnya, dikarenakan ibunya pergi berselingkuh dengan laki-laki lain. Jangkil yang tidak percaya perkataan kakaknya, dia pun diberitahu bahwa baju ibunya masih disimpan oleh ayahnya, meskipun baju ibunya sudah dibuang berkali-kali oleh neneknya. Jangkil langsung pergi memeriksa lemari ayahnya, dan ternyata di sana bajunya masih tersimpan rapi. Jangkil akhirnya terdiam 1000 bahasa, sedangkan neneknya Jangkil yang melihat bajunya yang di lemari, ia pun langsung mengeluarkan semuanya dan membuangnya. Tapi di sini ayahnya Jangkil malah mencegah ibunya untuk tidak membuang baju tersebut, dan Jangkil pun keluar. Pagi harinya, seperti biasa di kereta, Jangkil diberitahu oleh temannya bahwa Yongsuk habis digebukin dan tidak melawan tadi malam, gara-gara dia menolong dirinya. Tapi di sini Jangkil tidak percaya omongan temannya. Nah, saat Jangkil akan pergi ke toilet, dia bertemu dengan Guang, dan di sini Guang memberitahukan Jangkil. Dia merasa heran, manusia seperti dirinya bisa membuat Yongsuk melepas jabatannya. Mendengar perkataan Guang, dia akhirnya teringat kejadian tadi malam. Tiba-tiba, Jangkil pun marah dan memukul Guang, sehingga akhirnya mereka berdua jatuh ke sungai. Akhirnya, Jangkil sadar dari pingsannya, sedangkan Guang, dia belum sadar. Jangkil mengambil sepatu yang diambil oleh Guang, pemberian Yongsuk, kepada dirinya. Jangkil langsung bergegas pergi ke rumah Yongsuk, tapi Yongsuk sudah berangkat ke kota, dan Jangkil hanya bisa membaca surat yang ditinggalkan oleh Yongsuk, di mana surat tersebut berisi dia tidak kabur menghindari dirinya, tapi dia pergi ke kota untuk mencari sesuap nasi dan merubah nasib keluarganya.
Tertulis juga bahwa Jangkil harus rajin belajar untuk mengejar ketertinggalannya. Sehabis membaca surat, dia melihat wanita cantik yang sedang olahraga di depan dirinya. Hari-hari berjalan seperti biasanya. Di sini terlihat gurunya Jangkil akan menikah, dan Sohee mengirimkan Jangkil surat. Ia mengajak Jangkil untuk ketemuan di tempat biasa, tapi Jangkil datang ke restoran hanya untuk memesankan Sohee makanan dan mengembalikan hadiah yang Sohee berikan. Mendengar pemilik restoran, Sohee akhirnya pulang. Sedangkan Jangkil, sesampainya di rumah, ternyata ada pamannya yang baru pulang dan membawa istrinya. Mereka pun berbincang-bincang. Sampailah kita di akhir cerita. Beberapa tahun kemudian, terlihat Yongsuk sedang olahraga di tempat kerjanya. Dia bekerja di sebuah kastil, dan di sini terlihat Jangkil datang membawa bunga dengan gagahnya, sehingga membuat para pekerja wanita yang lain terpukau pada dirinya. Dia pun langsung memberikan Yongsuk kejutan, yaitu bunga dan jangka yang dibuang dulu oleh Yongsuk. Jangkil pun mengajak Yongsuk keluar, dan akhirnya selesai. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk tinggalkan like and subscribe channel ini, agar channel ini bisa berkembang dan makin berkembang. Bye-bye.